Perkenalkan, nama saya Indri Patricia, mahasiswi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan hama pada tanaman perkebunan dan hortikultura. Hama pada tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit. Hama yang pertama, ulat api. Pada awalnya ulat ini akan singgah pada bagian permukaan daun dari tanaman kelapa sawit. Kemudian ulat betina bertelur dan dapat menghasilkan 300-400 butir dengan ciri-ciri telur yaitu berwarna kuning muda dan berbentuk pipi. Proses dari dihasilkannya telur hingga telur menetas memakan waktu antara 4 hingga 7 hari. Jika sudah menetas, larva ulat api berwarna hijau kekuningan dan terdapat bagian yang berbulu kasar di bagian kepala dan ekor. Ketika larva telah menjadi ulat muda, maka biasanya ulat akan membentuk koloni dan memulai mendegradasi bagian permukaan bawah daun. Perlahan hingga nantinya akan disisakan bagian atas daun. Gigitan ulat akan terlihat jelas berbentuk memanjang dan hal ini yang menyebabkan daun menjadi kering dan perlahan akan mati, sehingga siklus atau transportasi nutrisi dari daun maupun yang akan menuju ke daun akan berhenti. Yang kedua, tungau merah. Tungau merah memiliki ukuran yang kecil yaitu 0,5 mm. Bagian yang diserang pada tanaman kelapa sawit adalah bagian daun, terutama tulang daun dengan cara mengisap cairan di dalamnya. Sehingga tak hanya cairan saja, namun segala kandungan di dalamnya, termaksud klorofil, ikut terisap dan menyebabkan daun menjadi kering dan berwarna coklat. Tungau merah perlu diwaspadai apalagi saat musim kemarau karena pertumbuhannya yang cukup pesat pada musim tersebut. Yang ketiga, kumbang tanduk. Kumbang ini sebenarnya tidak terlalu membahayakan bagi kelapa sawit yang umurnya terhitung cukup tua. Namun akan sangat membahayakan jika kumbang ini menyentuh titik tumbuh pada tanaman kelapa sawit yang masih muda. Ternyata akibat yang ditimbulkan adalah dapat menimbulkan penyakit pada tanaman, menyebabkan tanaman busuk hingga akhirnya tanaman tidak dapat tumbuh atau mati. Yang keempat, penggerek tanda buah. Penggerek tanda buah atau nama latin yaitu Tirahabamundella seperti namanya. Hama ini menaruh telur pada bagian tanda buah. Jika telur telah menetas dan mengalami proses perkembangan hingga menjadi ulat, maka seringkali akan menyerang tanaman kelapa sawit yang masih berumur 3-4 tahun. Namun terkadang seringkali hama penggerek tanda buah menyerang pohon kelapa sawit tua. Hama ini yang menyerang bagian tanda buah akan menyebabkan lubang pada buah, bahkan bisa sampai ke bagian inti, menyebabkan kerontokan atau aborsi atau buah menjadi berkembang namun tanpa inti. Selain buah, hama ini juga menyerang pada bagian bunga yang mengakibatkan bunga akan gugur dan secara otomatis penghambat tumbuhnya buah kelapa sawit. Yang kelima, nematoda. Hama ini menyerang bagian vital pada tanaman kelapa sawit, yaitu pada akar. Serangan yang dihasilkan akan menyebabkan daun yang tumbuh tidak membuka, namun akan menggulung. Selanjutnya, warna daun juga berubah menjadi kuning juga seperti kekurangan air sehingga terlihat kering. Selain daun, tanda bunga juga menutup dan membusuk dan pada akhirnya tidak menghasilkan buah. Menghindari hama ini bisa dengan mengisolasi atau menjauhkan tanaman busuk tersebut dari area kebun, kemudian diberi racun natrium arsenit atau dibakar. Hama pada tanaman hortikultura. Selada. Hama yang pertama, jangel.
Hama jangel memiliki bentuk seperti siput yang berukuran sekitar 2 cm dan bersembunyi pada pangkal daun bagian dalam, menyerang daun pada segala umur. Yang kedua, tangget. Hama tangget memiliki bentuk mirip dengan jangel, tetapi tidak mempunyai siput. Serangan yang dilakukannya ini membuat lubang-lubang pada daun. Pada umumnya, hama ini menyerang tanaman selada ketika musim kemarau tiba. Yang ketiga, kutu daun. Hama kutu daun yang menyerang akan menyebabkan daun menjadi mengerut, lalu mengering akibat kekurangan cairan. Jika tanaman selada yang masih berusia muda terserang, akan mengganggu pertumbuhannya seperti tumbuh kerdil atau tidak sempurna. Yang keempat, hama thrips. Hama thrips dapat menyebabkan daun selada menjadi kuning lalu kering, dan akhirnya tanaman selada akan mati. Jika tanaman seladamu sudah terserang dengan jenis hama ini, dapat dikendalikan dengan menggunakan insektisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan.